Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Bapak. Siang, Pak. Selamat siang Bapak. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu di tatap maya begitu, di pendidikan guru penggerak, Bikon eksplorasi konsep pada siang hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita ikrarkan bersama biqaulina hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah merintis umatnya, menunjukkan jalan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kita tunggu syafaat pertolongannya nanti di hari akhir. Baiklah Bapak Ibu, Bapak Ibu siang ini sudah makan siang semuanya ya? Alhamdulillah sudah Bapak tadi. Iya. Habis acara. Alhamdulillah kalau sudah makan siang. Semoga kita selalu sehat, diberi kekuatan, kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mohon izin Pak Sur mau share PPT ya. Ya, monggo Pak. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun, Pak. Sudah Bapak. Oke, seperti biasa untuk kali ini kita akan absen dulu kehadiran Bapak Ibu di ruang virtual ini. Saya akan panggil, nanti yang belum saya panggil bisa angkat tangan gitu. Yang pertama untuk kali ini tak panggil Pak Huda. Siap, Pak Hadir, Pak. Iya, alhamdulillah. Siap. Selanjutnya ada Bu Dewi. Dewi Ika. Bu Ika aja Pak. Panggilnya Bu Ika aja, jangan Bu Dewi. Iya Bu Ika. Maaf, kemarin itu saya punya JGP ketika waktu menjadi PP itu kan namanya Bu Dewi. Beliau itu KS. Manggil saya itu Bu Dewi gitu. Mungkin masih terbawa itu. Saya panggilnya Bu Ika aja Pak, biar lainnya. Oke, siap. Ya Bu Ika. Terus kemudian Bu Wike. Hadir Pak. Ya, Bu Wike hadir. Terus kemudian Bu Roro. Alhamdulillah hadir Pak. Ya, alhamdulillah. Terus kemudian Bu Eka. Ya hadir Pak. Ya, terus kemudian Pak Hendro. Hadir, Pak. Ya, terus kemudian selanjutnya Pak Rizal. Pak Rizal, halo.
Mungkin masih OTW ya Pak ya. Selanjutnya Pak Muklis. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum saya panggil, Bapak Ibu? Bapak Surono, Pak. Ada, Pak. Siap. Pak Surono siap. Oke, Pak Surono hadir ya. Hadir, Pak. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Sudah semua, nggih. Saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung di ruang eksplorasi konsep pada siang hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu PP kita yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Tutuk. Selamat siang Bu Tutuk. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian juga ada Pak Teguh. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat, Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pertemuan pada kali ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kali ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bersama di ruang virtual ini untuk berproses di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 133. Untuk selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa eksplorasi konsep modul 1.1 di dalam forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini waktunya 2 jam Bapak Ibu. Jadi nanti kurang lebih sekitar pukul 15.30 atau 15.40 waktu ini diberikan kepada kita untuk melakukan diskusi di refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian perlu saya sampaikan juga untuk selanjutnya adalah tentang paket modul yang kita pelajari di dalam pendidikan guru penggerak ini adalah paket modul 1, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran adalah 2 jam pelajaran. Fasilitator Pak Suraji. Terus kemudian kompetensi lulusan yang dituju atau yang diharapkan adalah yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Bisa terlihat ini Bapak Ibu? Bisa, Pak. Kalau Identitas modul bisa dibesarkan sedikit lagi, Bapak. dibesarkan sedikit. Terlalu kecil, Bapak. Aduh. Sudah besar Bapak Ibu? Sudah, Kurang Bapak. besar? Sudah enggak? Sudah. Tuh. Terus kemudian yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Terus selanjutnya capaian modul yang kita pelajari ini adalah
Satu, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Adapun yang kedua adalah CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kemudian capaian khusus modul. Secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki satu, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD begitu Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas dan sekolah. Kemudian yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Itu adalah tujuan khusus modul kita. Terus selanjutnya agendanya adalah satu, pembukaan kurang lebih nanti 25 menit Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua, refleksi kritis CGP sekitar 30 menit. Dilanjutkan yang ketiga, dialog, diskusi dan tanya jawab selama 20 menit. Terus kemudian yang keempat, refleksi dan umpan balik sekitar 10 menit. Terus kemudian yang kelima, penutup. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita buka bersama. Untuk selanjutnya kita minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Kita minta tolong Pak Muklis ya untuk memimpin doa pada siang hari ini agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar begitu. Monggo Pak Muklis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah Bapak dan Ibu yang hebat untuk memulai dengan membaca doa di dalam hati setelah saya memandu untuk berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Muklis. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mencoba bermain sedikit begitu ya Bapak Ibu. Kita mencoba fitur-fitur ini untuk kita gunakan untuk permainan begitu. Permainannya begini. Kita menggunakan reaction ini. Jadi reaction ini kan ada hati, ada jempol dan seterusnya, ada tepuk tangan, ada jempol terbalik, ada berpikir, ada menangis begitu. Nah, coba dicek Bapak Ibu di sebelah bawah itu ada emoji tertawa itu, di dalamnya kan ada reaction.
Nah, nanti kalau Pak Sur bilang kekuatan begitu, Bapak Ibu semuanya di tombol ini ya, apa? Tepuk tangan. Tangan. Iya. Tepuk Iya. tangan itu, Pak. Iya, tepuk tangan ini. Hmm. Kekuatan. Terus kemudian kalau Pak Sur bilang hati, maka Bapak Ibu harus pencet. Nah, ini. Nah, hati. Oke, love. Terus Lope-lope. kemudian kalau Pak Sur bilang pikiran, maka Bapak Ibu tombol ini. Ini berpikir atau melamun, Pak? Berpikir. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi ada Siap. Sudah, tiga Bapak. kata untuk permainan kita hari ini. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah pikiran. Karena di dalam segala hal kita membutuhkan ini semua Bapak Ibu. Jadi kita harus kuat, terus kemudian harus berpikir, tetapi harus berdasarkan dengan hati begitu. Oke, kita mulai Bapak Ibu permainan kita. Persiapan. Kekuatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan tepuk tangan. Hati. Terima kasih sudah memberikan hati. Kemudian pikiran. Terima kasih sudah berbagi berpikir Bapak Ibu. Kekuatan. Pikiran. Hati. Pikiran, kekuatan, hati, pikiran, kekuatan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah bisa berfungsi semua ya Bapak Ibu terkait tentang emoji yang ada di perangkat Bapak Ibu semuanya. Terus selanjutnya tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah masuk di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Ini adalah capaian Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Harus disyukuri Bapak Ibu. Minimal rasa syukur kita gunakan untuk berproses dengan seutuhnya. Kita hadir seutuhnya belajar ini sehingga kita mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak ini. Jadi di luar sana banyak teman-teman kita yang gagal di tahap 1, gagal di seleksi tahap 2. Nah, Bapak Ibu ini adalah termasuk orang yang terpilih di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Oleh karena itu, marilah keberhasilan ini yang Bapak Ibu raih sampai di titik ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berproses bersama, belajar bersama, berkolaborasi, berkomunikasi, sehingga nanti dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini, dan Pak Sur berharap dari 10 anggota kelas kita, kelas 133 ini bisa lulus semuanya. Allahumma amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yeah. Terus kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu PP yang sudah diberi kepercayaan oleh BPKP atau Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendampingi, membersamai Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, saya berharap selaku fasilitator kelas 133, marilah kita semua ini membuka diri Bapak Ibu. Jadi kita saling terbuka, saling menerima, saling memberi. Intinya tidak ada yang salah,
tidak ada justice dan lain sebagainya, tidak ada hukuman dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu berproses, silakan Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor kemampuan Bapak Ibu terkait tentang modul-modul yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Begitu ya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Pak Sur khawatir ini ngantuk. Ini kan jam-jam rawan Bapak Ibu. Dari Oke. tadi ngantuk, Pak. Iya, kita masuk di pembukaan. Tadi sudah kita buka bersama. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kita sampaikan untuk siang hari ini adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi ini aktivitas kita Bapak Ibu, pembukaan sudah kita laksanakan, terus kemudian refleksi kritis CGP, nanti setiap CGP menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah Bapak Ibu kerjakan mulai dari diri, ada berapa pertanyaan Bapak Ibu? Kalau dimulai dari diri itu? Tiga pertanyaan katanya. Ada 6 ya? Ada 6 pertanyaan begitu? 6. Ya, 6. Nah, itu. Jadi nanti setiap CGP menyampaikan atau memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tapi nanti ada pertanyaan pemantik yang akan kita sampaikan di forum ini begitu. Terus kemudian yang ketiga dialog, diskusi, dan tanya jawab. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Terus kemudian fasilitator memandu dialog. Terus kemudian refleksi dan umpan balik, fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Terus kemudian berikutnya adalah refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur Padlet. Namun sampai detik ini kita belum memperoleh itu Bapak Ibu. Nanti bisa kita tuliskan di kolom chat atau nanti bisa kita berikan media yang lain begitu. Terus kemudian yang kelima nanti penutup. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa fasilitator menuntut kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep, forum diskusi, refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sudah bisa dimengerti Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya. Saya Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan tugas dan juga hal-hal yang perlu kami pelajari yang ada di LMS seperti yang sudah ada di LMS, dan di situ juga tertera tanggalnya, begitu kan Pak ya. Sehingga nanti dari setiap itu ada due date-nya. Pengalaman yang kemarin saya pribadi itu Pak, kan kalau saya Pak perhatikan di LMS itu kan ada beberapa item yang perlu diselesaikan dan tanggalnya kebetulan sama begitu Bapak. Pertanyaan saya, apakah kami harus mengikuti tanggal itu atau ketika item-item itu bisa dilaksanakan dan dikerjakan, apakah kami langsung bisa untuk mengeksekusinya Pak? Soalnya khawatir seperti kemarin teman-teman dan juga saya itu sampai tengah malam, tadi malam kita itu lembur Pak, begitu Bapak. Terima kasih. Ya, semangat Pak Muglis.
Iya. Siap, Bapak. Jadi itu akan kita sampaikan nanti ya, Bapak Ibu, terkait tentang pertanyaan Pak Muklis terkait tentang bagaimana pembelajaran di alur Merdeka itu. Nah, yang Pak Sur tanyakan adalah tentang alur kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Jadi terkait tentang diskusi yang akan kita laksanakan ini begitu. Bisa dipahami Pak Muklis? Nanti kita bahas di akhir gitu. Baik, Bapak. Oke. Untuk selanjutnya, kesepakatan belajar kita, Bapak. Bisa terlihat, Bapak Ibu? Kesepakatan belajar kita hari ini. Masih di agenda, Bapak. Masih di Kalau agenda. biar masih di agenda. Tetap di slide yang pertama, Pak. Di agenda itu yang muncul masih. Itu ya. Belum Bentar. ada perubahan. Belum muncul ya, Pak? Belum, Pak, masih tetap. Masih sama, Pak. Belum berubah slide-nya. Agenda ini ya, Pak? Masih tetap di agenda ya, Pak? Iya, masih tetap di agenda, Pak. Iya. Oke. Mungkin stop share dulu, nanti share screen lagi, Bapak. Ya, saya coba ya, Pak ya. Hilang Bapak Ibu. Coba sebentar guys, mohon maaf Bapak Ibu. Belum bisa dilihat Bapak Ibu? Belum tampil ya? Belum, Pak. Masih belum ada penampakan. Coba kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak. Bisa Sudah, ya? dilihat. Oke. Jadi kesepakatan belajar kita hari ini yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Terus kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati begitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang paling penting. Jadi kita bisa membuka diri kita untuk bisa menerima apa yang disampaikan dengan orang lain dan kita saling menghormati begitu. Terus kemudian yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Terus kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Terus kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh, hadir sepenuhnya Bapak Ibu, lupakan sejenak tentang tugas-tugas yang lain di luar sana begitu.
Jadi kita hari ini hadir sepenuhnya di ruang diskusi eksplorasi konsep model 1.1 tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira begitu. Jangan sampai Bapak Ibu ada yang perasaannya tidak gembira begitu. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak. Siap gembira Siap, Bapak. Bapak. Oke. Untuk selanjutnya, refleksi kritis CGP. Jadi kita masuk di refleksi kritis CGP dengan menjawab pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Bisa terlihat pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu? Siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Saya. Jadi apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Terus kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Ada apa pendapat saya lakukan untuk apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Terus kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Terus kemudian yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Begitu ya Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik itu, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pada ruang virtual, apa namanya, pada Jamboard yang sudah saya share di coba Dibuka dilihat. sekarang Pak, linknya Pak. Sudah ditautkan atau belum? Sudah tertaut di Iya sudah. itu Bu. Ya, coba diakses Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu menuliskan yang pertama dulu. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya begitu. Silakan ditulis nama terus kemudian bisa menuliskan refleksinya begitu. Oke, ada yang angkat tangan siapa tadi? Aksesnya nggak bisa buat tulis Pak. Tidak bisa diakses Bapak. Oh, belum bisa diakses ya. Hanya Iya. bisa membaca ini Bapak. Tidak bisa Iya, untuk Ini bisa melihat. Oke. Bentar nggih. Sudah Bapak Ibu, bisa dicoba?
Silakan ditulis nama terus kemudian refleksinya Bapak Ibu. Sudah. Pak, share screen-nya lagi, Pak. Pertanyaannya nggak bisa melihat. Oh gitu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak? Baik Bapak Ibu, bisa menambahkan sticky note begitu. Jadi untuk mengawalinya di tombol sticky note begitu. Ya, sudah masuk. Ada Bu Wike, ada Bu Eka, kemudian ada Pak Muklis. Ini di luar sticky note begitu. Jadi Pak Muklis bisa tombol sticky note yang berada sebelah kiri, Bapak. Iya, ini ada yang menuliskan Love ini. Iya, Bu Wike ini. Yang ini Bu Dewi ya ini ya? Bu Ika ya? Maaf Bu Ika.
Sudah Bapak Ibu untuk refleksi yang nomor 1 ini? Sudah Bapak. Ya Bapak. Ya, coba kita akan bahas bersama begitu terkait tentang refleksi Bapak Ibu untuk refleksi yang nomor 1, yaitu tentang apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu tuliskan di kolom Jamboard tersebut, sudah ada beberapa yang sudah masuk. Ini saya ingin sapa dulu, atau langsung siapa yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Menyampaikan pendapatnya terkait tentang refleksinya untuk refleksi nomor 1. Saya Pak, saya ingin mencoba Pak untuk menyampaikan hasil refleksi saya. Iya, bersama Pak siapa ini? Pak Ahmad Surono Pak. Oke, ya silakan Pak Ahmad untuk menyampaikan refleksinya. Ya Pak Ahmad dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Sur. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mencoba merefleksikan tentang pertanyaan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Menuntun menurut saya adalah sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menjadi pendamping yang bisa menemani peserta didik sampai mencapai tujuannya dalam menempuh pendidikan. Di mana pendidik di sini harus bisa menjadi seorang fasilitator yang bisa berkolaborasi dengan peserta didik dalam pendidikan agar peserta didik dapat mencapai kemampuan yang berpikir kritis, analisis, kreatif, dan kolaboratif. Itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Ahmad sudah menyampaikan tentang refleksinya dari kata menuntun. Jadi Pak Ahmad menyampaikan bahwa menuntun itu adalah tidak lebih dari mendampingi siswa-siswinya untuk belajar dengan enjoy, dengan nyaman, dengan tidak ada perasaan tertekan atau perasaan takut, begitu ya Pak Sur, Pak Ahmad ya. Jadi kalau dulu itu ada istilah apa namanya teacher center begitu ya. Ya, teacher center. Jadi, nah sekarang dibalik untuk student center begitu. Jadi anak-anak kita berikan waktu yang longgar begitu, kebebasan untuk belajar, untuk mengeksplor dirinya, untuk memperdalam pengetahuannya, keterampilannya begitu. Begitu kurang lebih Pak Ahmad. Iya, siap, benar Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu memang yang dijabarkan di pemahaman saya. Oke, terima kasih Pak Ahmad.
Sama-sama, Pak. Oke, untuk selanjutnya Ibu ya sekarang ya. Oke, Bu Wike coba. Terima Silakan. kasih Bapak kesempatannya. Oke. Saya akan menyampaikan pengertian menuntun. Jadi kalau saya setuju dengan pendapat dari Bapak Ahmad bahwa menuntun itu mendampingi siswa. Jadi di sini saya menambahkan dengan membimbing dan membersamai. Nah, artinya kita tidak menuntut anak. Nah, dalam hal membimbing dan membersamai, kita bisa melakukan sesuai dengan asas Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Jadi ketika kita membersamai anak, kita bisa saja ada di depan. Jadi kita menjadi tauladan, menjadikan contoh bagi anak. Kemudian kita juga bisa ada di tengah. Ya, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarsa. Jadi kita ada di tengah, membangkitkan niat anak-anak, membangkitkan semangat anak-anak, dan membersamai mereka. Kemudian kita juga bisa ada di belakang siswa. Artinya kita memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Wike, luar biasa yang disampaikan oleh Bu Wike. Jadi sependapat atau sefrekuensi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad begitu, bahwa menuntun itu mendampingi siswa untuk mengeksplor kemampuan, pengetahuan dan keterampilan peserta didik begitu. Cuman Bu Wike menambahkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya, yaitu Ingarso Sung Tulodo begitu ya. Terus kemudian Ing Madyo Mangunkarsa Tutwuri Handayani begitu. Jadi kalau di depan itu memberikan suri tauladan, memberi contoh begitu, karena secara tidak langsung anak-anak itu pasti melihat apa yang dilakukan oleh seorang guru begitu. Karena jiwa anak itu ya pasti ada idolanya begitu. Seperti Pak Zur dulu ketika di sekolah di SMA itu masih punya idola Pak Zur itu. Jadi kalau saya diajar oleh waktu itu Pak Sudrajat begitu, guru bahasa Indonesia pada waktu itu. Sangat luar biasa, senang sekali Bapak Ibu. Karena beliau juga tidak, kalau dulu itu kan identik dengan garang begitu ya Bapak Ibu guru kita yang dulu itu. Nah, beliau bisa membersamai, menuntun begitu. Jadi apabila kurang paham diberitahu, terus kemudian dibenarkan begitu. Tidak ada untuk berdiri di depan kelas. Itu hal yang minimal itu Bapak Ibu. Kalau dulu itu berdiri di depan kelas, terus kemudian ada push up dan lain sebagainya. Itu kan membuat takut begitu. Jadi contoh-contoh yang diberikan oleh seorang pendidik yang seperti itu di era sekarang harus kita tinggalkan gitu. Jadi tidak hanya kita jauhi, tetapi harus ditinggalkan. Terus kemudian ketika berada di tengah, ya kita harus bisa memberikan perasaan yang nyaman bagi peserta didik kita begitu. Terus kemudian kalau kita Tutwuri Handayani, kalau berada di belakang kita harus bisa memberikan dorongan kepada siswa-siswa kita untuk bisa termotivasi, ada semangat belajar, itu yang paling penting. Kurang lebih begitu ya Bu Wike ya. Oke Bapak. Oke, satu lagi untuk refleksi pertanyaan yang pertama ini,
Saya ingin Bu Ika. Mana Bu Ika? Bu Ika ya Pak, bukan Bu Eka ya? Bu Ika, betul. Bu Ika. Oh Bu Ika, ya siap. Karena di sini kan ada dua Bapak, hampir sama namanya. Bu Ika Ada dan Eka, Bu ada Bu Ika. Ya. Iya. Bu Ika. Bu Ya Dewi baik. Ika. Anjir. Iya baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Salam. guru. Baik. Saya akan mencoba memberikan pendapat saya tentang makna menuntun menurut pribadi saya. Menurut saya kata menuntun itu berarti sebagai seorang guru saya akan memberikan kebebasan kepada peserta didik di dalam proses pembelajarannya, dan sebagai seorang guru kita ditugaskan untuk membimbing dan memberikan arahan, namun tidak boleh memberikan tuntutan kepada peserta didik. Sehingga peserta didik bisa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Khususnya untuk peserta didik di sekolah dasar itu terkadang masih sering menemukan kesulitan untuk membedakan ini yang baik, ini yang tidak baik. Jadi tugas seorang guru adalah membimbing peserta didik sehingga bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Juga sebagai seorang guru bisa menjadi teman. Saya setuju dengan Bu Wike, jadi seorang guru tidak hanya harus berada di depan saja, tetapi juga berada di tengah-tengah, di samping peserta didik, sehingga bisa menjadi teman. Nah, oleh karena itu peserta didik tidak akan merasa takut kepada yang namanya seorang guru. Kalau pada zaman dahulu itu guru itu selalu ditakuti, bertemu aja takut gitu melihat seorang guru. Nah kalau sekarang ini khususnya saya pribadi, saya selalu berusaha untuk menjadi teman pada peserta didik sehingga peserta didik itu merasa senang. Kalau selalu mendambakan kedatangan seorang guru karena sudah merasa senang kepada guru tersebut. Mungkin itu saja Bapak. Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi sefrekuensi juga dengan Bu Wike bahwa seorang guru itu harus bisa berada di depan, di tengah-tengah, terus kemudian di belakang untuk memberikan dorongan kepada siswa. Namun demikian bahwa kita harus tetap memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk belajar, untuk mengeksplor dirinya, pengetahuannya, keterampilannya, begitu ya Bu Ika. Iya Bapak. Terus kemudian selain itu seorang pendidik ada kalanya bisa menjadi teman begitu. Jadi kalau sudah menjadi teman itu ya kedekatan itu akan terbangun Bapak Ibu. Jadi tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan sungkan begitu. Ternyata ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman gitu ya Bapak Ibu, ternyata ya nyaman juga begitu. Jadi kita bisa ngobrol santai kepada peserta didik kita, terus kemudian apa yang kita sampaikan itu cenderung didengarkan dan dilaksanakan begitu dengan tidak terpaksa. Berbeda kalau siswa itu merasa takut Bapak Ibu, merasa takut pada kita, iya betul melaksanakan, tetapi melaksanakannya kan terpaksa kan begitu. Kurang lebih begitu ya Bu Ika? Iya benar Bapak. Oke, terima kasih. Terus untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa menuliskan lagi untuk refleksi yang kedua. Masih ingat Bapak Ibu pertanyaannya? Lupa. Iya. Ini. Jadi, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Jadi bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa Bapak.
Saya ulangi, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Itu Ibu, Bapak Ibu, ada dua kata kunci di sini. Jadi bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, dan apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa, Pak. Silakan Bapak Ibu dibuka untuk Jambat sheet kedua Bapak Ibu, di halaman kedua. Ini membuka halamannya, Pak. Ini halaman kedua. Oke, sudah Bapak Ibu ya untuk pertanyaan yang kedua. Sudah, Bapak. Oke, kita bahas bersama untuk pertanyaan yang kedua ini terkait bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah
Bapak Ibu dan apa yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin menyapa, tadi sudah Pak Uda sudah, terus kemudian Pak Muklis sudah ya. Sekarang kita ke Bu Eka. Ya. Terima Silakan, kasih. Bu Eka. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pak, menuntun dalam konteks sosial budaya adalah usaha membawa peserta didik atau mengarahkan peserta didik kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Jadi karena saya pribadi sebagai guru BK Pak, di BK itu ada namanya bidang sosial. Jadi sosial itu kan tidak hanya siswa dengan temannya, juga dengan guru di sekolah, tapi juga bagaimana dia hidup di masyarakat dengan baik, dengan santun, dan juga bisa menghormati, saling menghargai seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi menurut Bu Eka, bahwa menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah Bu Eka adalah berusaha untuk membawa peserta didik kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat, karena anak-anak itu nantinya akan terjun di masyarakat, begitu ya Bu Eka? Iya Bapak. Jadi bagaimana seorang anak langsung bisa terjun di masyarakat kalau sebelumnya belum belajar, belum menggali pengetahuan, bagaimana adat istiadat budaya yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang paling penting dan harus kita jaga budaya kita yang ada di daerah kita masing-masing, kan begitu. Begitu ya Bu, kira-kira? Iya Bapak. Oke, selanjutnya Pak Sur akan panggil, akan saya sapa ini Pak Hendro ya. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ini menurut saya adalah bagaimana cara kita berusaha mempengaruhi karakter peserta didik dengan menunjukkan keteladanan dan memberikan contoh yang baik. Misalnya kalau kita sebagai seorang guru ketika misalnya memberikan contoh ketika kita berbicara, menyampaikan materi, bersosialisasi, bertoleransi atau menghargai orang sekitar. Jadi dengan begitu kita bisa mempengaruhi siswa untuk menjadi lebih baik. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Pak Hendro. Jadi apa yang disampaikan Pak Hendro benar sekali begitu. Jadi menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah Pak Hendro, bahwa bagaimana cara Pak Hendro dan atau Bapak Ibu guru yang lain kita berusaha mempengaruhi karakter peserta didik dengan mewujudkan keteladanan begitu. Nah, bagaimana keteladanan yang kita berikan, yang kita bangun itu sesuai dengan konteks budaya lokal kita masing-masing yang sangat santun dan harus kita jaga. Ini ya Pak Hendro begitu. Siap Pak. Oke. Terima kasih. Terus selanjutnya kita akan lanjut ke ini Bu Devita. Silakan Bu Devita. Iya Bapak, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Bu. Ya mohon maaf karena suaranya ini lagi batuk pilek. Iya tidak apa-apa Bu, bisa ditangkap. Ya, saya akan menjelaskan menurut saya tentang menuntun dalam konteks sosial budaya adalah pendidikan yang non-formal ya, seperti mengajarkan nilai-nilai agama, budaya, juga adat istiadat yang ada di daerah masing-masing. Nah,
tugas kami juga sebagai seorang guru berkewajiban untuk menjaga juga memelihara sosial budaya yang ada dengan cara melestarikan sosial budaya. Jadi anak-anak itu tidak hanya belajar tentang apa yang mereka inginkan juga, mereka juga belajar tentang cara bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dengan adat yang ada di sana, terus kebiasaan-kebiasaan daerah yang ada di sana. Jadi mereka tidak hanya mengenal materi-materi pembelajaran saja, mereka juga mengenal budaya apa sih yang ada di daerah saya, apa sih yang unik di daerah saya, seperti itu Bapak. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Devita. Jadi menurut Bu Devita bahwa menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah Bu Devita itu tidak lain adalah untuk menjaga, melestarikan budaya adat di sekitar, syukur adat budaya itu bisa kita sosialisasikan, bisa kita bawa keluar sehingga dikenal oleh daerah lain, budaya kita yang unik, yang mempunyai keunggulan begitu, memiliki ciri khas tertentu. Nah itu agar lebih dikenal oleh daerah yang lain. Mungkin begitu ya Bu Devita. Oke Pak. Apa ada yang menambahkan begitu, siapa ini yang angkat tangan ini ya? Pak Muklis, silakan Pak Muklis. Baik, terima kasih Bapak dan juga Bapak Ibu Guru JGP. Mohon izin atas waktunya, sudah bagus, baik, dan sangat membantu bagi kami. Tetapi di dalam pelaksanaan menuntun yang kita kaitkan dengan sosial budaya, di sini bukan seperti apa yang kita pelajari itu dengan mudah kita terapkan, dalam arti seiring dengan perkembangan zaman sekarang, budaya-budaya yang sudah banyak menghantam ke negara kita, terutama negara kita yang menganut budaya adat ketimuran, itu nampaknya sudah mulai agak lusuh, mulai agak layu, terpengaruh oleh budaya luar yang notabene itu tidak sinkron dengan budaya kita sebagai orang dan berbudaya ketimuran. Artinya ini merupakan suatu hal yang perlu kita cermati dan kita harus perbaiki, bukan berarti hal yang tetapi kita sebagai pendidik di sini tantangannya lumayan lebih besar dengan adanya itu. Maka pendidikan yang kita kolaborasikan dengan menuntun yang kita kaitkan dengan sosial budaya, bagaimana ke belakang kita juga budaya-budaya yang ada pada diri kita itu tidak tergerus oleh budaya-budaya yang notabene bukannya ada di daerah atau bukan berasal dari kita. Dan kita harus bisa memberikan filter, terutama bagi peserta didik, supaya bahwasanya budaya seperti ini itu bukan budaya yang ada di kita. Misalnya itu orang selaras dengan budaya yang kita pelajari sesuai dengan budaya yang kita anut dan anggap, dan itu merupakan sesuatu yang baik. Itu adalah hal yang sangat tantangan yang begitu besar bagi kita sebagai pendidik untuk bisa membedakan bahwasanya budaya yang dari asing itu kita filter terlebih dahulu selaras tidak dengan budaya yang ada pada diri kita. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Oke Pak Muklis, terima kasih. Sungguh luar biasa begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Muklis bahwa budaya kita ini sudah terancam begitu ya Pak Muklis, dalam tanda kutip. Nah oleh karena itu tugas kita sebagai seorang pendidik tentunya kita berkewajiban untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya-budaya kita yang ada di daerah kita masing-masing gitu. Jadi keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ini wajib hukumnya kita mengawal, mengamankan agar tidak tergerus oleh budaya asing begitu ya Pak Muklis. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu, kita bisa mengemban amanah itu, jadi budaya-budaya kita akan bisa kita wariskan ke generasi-generasi penerus yang akan mewarnai negara kita ini begitu. Mungkin begitu ya Pak Muklis. Pak, ya.
Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk refleksi yang ketiga ya Bapak Ibu. Pertanyaan pemantiknya begini Bapak Ibu. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Bisa ditangkap Bapak Ibu? Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa, Bapak. Oke, kalau sudah bisa ditangkap, Bapak Ibu bisa merefleksikan di Jambet halaman ketiga. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini Pak Ahmad Surono yang bisa masuk, ini sudah menuliskan refleksinya untuk refleksi yang ketiga ini. Oke. Baik, sudah ya Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi yang ketiga ini. Kita bahas bersama tentang mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, saya akan menyapa yang menggunakan pantun ini, Pak, siapa ya ini? Atau Ibu ini? Ada kupu-kupu gitu pantunnya, ada stikernya gitu juga, lucu ini. Saya, Pak. Bu Wike. Oke, silakan Bu Wike ya. Iya, saya bacakan pantunnya. Oke, Buah silakan. nanas rasanya masam,
Enaknya dibuat manisan. Mengapa kita perhatikan kodrat alam? Karena menghargai keunikan. Ada kupu-kupu di taman, lihatnya sambil makan buah-buahan. Mengapa kita pertimbangkan kodrat zaman? Karena menyesuaikan dinamisnya zaman. Cakep. Oke, cakep. Jadi Tepuk tangan untuk Bu Wike. Mantap Bu Wike. Iya. Iya, Silakan Bu jadi Wike. kenapa yang pertama kita perhatikan kodrat alam, karena Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala perbedaan. Jadi tidak ada manusia yang sama persis. Jadi walaupun kembar itu pasti ada berbeda dari segi bakat, dari segi minat, cara belajar, kemudian hobi, mereka berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan peserta didik kita itu untuk sama. Karena ketika kita menyamaratakan, maka itu terkesan akan menuntut. Padahal kita harus menuntun. Jadi adanya perbedaan itu harus kita fasilitasi, kita bimbing sesuai dengan karakteristik masing-masing individu. Begitu. Jadi kemudian untuk yang perkembangan zaman, yang kodrat zaman, tentunya pembelajaran di era kita dahulu ya, ketika kita masih sekolah dengan zaman saat ini itu berbeda. Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, tentunya siswa juga harus beradaptasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Hal yang dapat kita lakukan sebagai guru adalah menyisipkan, mungkin salah satu contohnya teknologi dalam pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan game-game seperti Quizizz, atau mungkin sederhananya kita pakai PowerPoint. Nah, jadi mungkin untuk bagi siswa yang tidak pernah melihat PowerPoint, tidak pernah menggunakan permainan dalam bentuk game, padahal itu pelajaran, itu kan juga, wah ternyata sekarang bisa ya main sambil belajar. Nah itu. Jadi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga karakteristik peserta didik agar pembelajaran pendidikan itu mencapai kebahagiaan bagi anak didik kita. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wike. Jadi menurut Bu Wike bahwa mengapa kita perhatikan kodrat alam, ya karena menghargai keunikan gitu. Karena kita sadari bahwa setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri, Bapak Ibu. Begitu ya Bu Wike? Iya betul Bapak. Iya, dan keunikan-keunikan itu tidak bisa kita paksakan begitu untuk bisa dimiliki oleh peserta yang lain atau dimiliki oleh anak-anak yang lain, karena mereka sudah membawa keunikan tersendiri. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan anak dengan keunikan tersendiri tersebut bisa kita bawa untuk belajar, untuk bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan keunikan yang dimiliki oleh anak tersebut. Karena masing-masing anak memiliki keunikan, karakter, gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kodrat alam ini sudah mutlak pasti dimiliki oleh setiap anak. Begitu ya Bu Wike? Terus kemudian kenapa pendidikan juga harus mempertimbangkan kodrat zaman begitu? Jadi pendidikan dahulu itu sulit kita terapkan di era sekarang begitu. Jadi dari segi teknologi, terus kemudian pergaulan, terus kemudian pengalaman orang-orang terdekat anak-anak itu juga sudah berbeda, maka pendidikan itu tidak mungkin kita samakan seperti mendidik dengan cara yang dilakukan oleh guru-guru pada zaman yang dahulu, begitu ya Bu. Jadi mari kita hadir di zamannya anak-anak, jangan kita paksakan kita membawa pendidikan seperti yang zaman kita terdahulu begitu. Kurang lebih begitu ya Bu Wike. Terima kasih, pantunnya sangat keren sekali begitu.
Terima kasih, Pak. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyapa untuk refleksi yang ketiga ini. Saya ingin Bapak Ibu untuk raise hand. Siapa yang ingin berbagi tentang pengalaman Bapak Ibu? Silakan Pak Huda. Terima kasih Bapak. Menurut saya yang tadi itu mengapa harus memperhatikan kodrat alam, bagi saya itu setiap daerah itu mempunyai adat budaya yang berbeda dengan tempat lain. Jadi misalnya saya orang Jawa, ketika saya mengajar daerah Madura, mau tidak mau saya harus mengikuti adat daerah Madura. Misalnya apa namanya itu dari segi apa namanya itu perkataan bagaimana harus menyesuaikan dengan kondisi tempat kita berada. Jadi mengapa harus memperhatikan kodrat alam? Karena setiap daerah itu mempunyai kultur budaya yang berbeda-beda. Akhirnya mau tidak mau ketika kita mengajar itu harus tahu saya di mana ini tempatnya, bagaimana adatnya, bagaimana budayanya, harus kita pelajari sehingga nanti pembelajaran kita lakukan nanti itu bisa sesuai dengan budaya daerah sana, tidak terjadi suatu benturan seperti itu, Pak. Kemudian berikutnya mengapa harus sesuai dengan kodrat zaman? Ya sama dengan kata Bu Rike tadi, karena zaman itu setiap tahun itu mengalami perubahan dan semakin maju. Kalau belajarnya kita pakai tipe dulu, mencatat, papan tulis, kemudian menggunakan buku seperti itu, maka akan kalah dengan perkembangan zaman tadi. Maka nanti pembelajarannya menjadi tidak menarik. Jadi sekarang anak-anak juga setiap hari memegang HP, setiap hari itu memegang HP buat main game. Kalau kita tidak mengikuti itu, maka mereka akan malas belajar. Jadi guru itu bagaimana kita masuk ke dunia mereka. Jadi karena mereka senang pegang HP, bagaimana nanti belajar itu bisa menarik mereka dengan menggunakan HP. Jadi nanti kita itu bisa menggunakan quizzes, bisa menggunakan yang PowerPoint tadi, ada yang word wall dan sebagainya. Jadi setiap guru itu harus update informasi, update pengetahuan dan update IT. Nah, sehingga nanti pembelajaran itu istilahnya itu menjadi menyenangkan. Yang kedua itu teknologi diciptakan itu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kalau kita tidak mau pakai itu berarti kita kan ketinggalan zaman. Dibuatkan alat yang bagus gak digunakan seperti itu, Pak. Jadi saya pribadi sudah pernah mempraktekkan di sekolah saya dulu itu kami menggunakan word wall, Pak ya, word wall dengan quizzes. Jadi setiap anak tak suruh bawa HP di sekolah. Pokoknya kelas saya HP silakan dibawa. Kita di sekolah di kelas menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Dan ketika saya kurang seperti itu, hasilnya sungguh sangat luar biasa. Anak-anak itu ketika ujian itu nilainya sudah mencapai 80 sampai 100, minimal 70, paling kecil 70, dan yang 100 juga banyak. Jadi saya sangat setuju sekali. IT itu sangat membantu kita dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Huda, luar biasa. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Huda, bahwa mendidik anak itu harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kita tidak bisa memaksakan gitu ya Bapak, memaksakan zaman kita bawa untuk dipelajari di era sekarang. Tentu anak-anak ya tidak mau kan begitu. Terus kemudian apa yang dimiliki oleh anak, perkembangan teknologi informasi yang sudah tidak asing lagi di sekitar anak-anak kita begitu, maka kita juga harus berusaha menyesuaikan diri untuk mengembangkan diri kita, terutama dalam pemanfaatan media pembelajaran agar anak-anak itu tidak bosan begitu. Jadi kalau dulu memang dicatatkan di papan tulis, terus kemudian siswanya mencatat, terus kemudian kalau tidak begitu
silakan dibuka halaman sekian, terus kemudian silakan dibaca, terus kemudian silakan diresum, diringkas. Itu sudah tidak zamannya, begitu ya Pak Huda? Itu. Oke. Betul. Oke. Untuk selanjutnya masih ada satu ini Bapak Ibu. Ya singkat saja ini refleksi yang kelima ini, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak begitu. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa Bapak. Oke, saya ulangi sekali lagi. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Oke, silahkan dibuka Jamboardnya yang halaman berikutnya Bapak Ibu. Halaman keempat ya. Silahkan. Oke, sudah ya Bapak Ibu? Oke, satu saja kita akan sapa. Siapa yang ingin menyampaikan? Silakan raise hand Bapak Ibu. Ada Pak Rizal, ada Pak Hendro, ada Pak Pak Rizal dan Pak Hendro. Ini siapa ya yang dulu ya? Oke, kita ambil satu saja ya Bapak Ibu. Satu saja, ini saya ambil Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Terima kasih Bapak. Terdengar nih Bapak suara saya nggih? Iya, terdengar. Jadi menurut pendapat saya
dari pertanyaan pemantik tadi itu, saya mengambil garis bawahi bahwa guru pada saat ini harus memuliakan anak. Dalam arti memuliakan itu, kita harus bisa memfasilitasi setiap keinginan, minat, bakat anak. Karena kenapa? Kemarin di video disebutkan bahwa jangankan wilayah, anak kembar saja pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi kita bicara di kelas, siswa kita pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalkan, ada anak A, dia lebih condong ke visual. Ada yang kinestetik, ada yang audio. Jadi kita sebagai guru, apalagi pada saat ini Bapak Ibu, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0. Jadi kita guru pada saat ini dipaksa untuk bisa menerapkan dan memahami dan menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi menurut saya tadi, memuliakan itu bukan berarti kita mengangkat anak menjunjung tinggi dan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tidak. Tetapi bebas dalam artian kita masih memberikan batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dilangkahi oleh anak-anak. Misalkan, boleh kita dan anak menjadi kawan. Tetapi dalam arti teman ini tidak boleh melewati batas. Karena ketika kita memberikan pengertian bahwa guru bisa menjadi teman bagi siswa, tetapi sudah melewati batas, maka contohnya sudah banyak yang terjadi, Bapak. Jadi tetap kita harus memberikan koridor-koridor yang tidak bisa dilampaui oleh anak-anak. Seperti itu. Terus, bagaimana kita memuliakan anak? Salah satu contohnya mungkin Bapak Ibu pasti sudah pernah mengaplikasikan. Contohnya tadi sebelum belajar kita harus sudah bisa memberikan asesmen diagnostik itu tadi Bapak. Jadi bagaimana kita bisa tahu karakteristik anak-anak? Sebelumnya kita memberikan asesmen diagnostik. Oh, ternyata dari asesmen diagnostik ini kita temukan bahwa oh anak A ternyata ini lebih condong ke visual. Jadi tidak bisa kita samaratakan dalam satu kelas. Kita belajar seperti modelnya zaman dahulu ketika saya sekolah Bapak, model ceramah. Oke, mungkin untuk saat ini pendidikan sudah mulai bergeser arahnya dengan konsep tadi disebutkan di awal bahwa kalau dulu itu teacher center, sekarang sudah student center. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang bisa menumbuhkan minat, menumbuhkan semangat, menumbuhkan keceriaan anak-anak agar senang berada di kelas. Mungkin menurut saya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, baik sekali Pak Rizal. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizal adalah suatu pandangan yang sangat luar biasa bagaimana terkait tentang menghamba pada murid begitu. Jadi bagaimana kita menurut Pak Rizal adalah memuliakan begitu. Jadi bagaimana kita bisa memuliakan peserta didik kita sehingga anak-anak bisa merasa nyaman, harus kemudian ada motivasi belajar karena sudah diperlakukan dengan santun, dengan baik, dan itu akan bisa menjadi pengalaman belajar yang tak terlupakan oleh anak-anak begitu Bapak Ibu. Benar Bapak. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rizal, kita sebagai seorang pendidik itu hendaknya kita bisa mengenali karakteristik setiap peserta didik kita. Dengan apa? Dengan menggunakan asesmen diagnostis, sehingga kita bisa mengetahui si A itu karakternya, gaya belajarnya auditory, terus kemudian ada gaya belajar siswa B, gaya belajar kinestetik, terus kemudian siswa D dengan visual begitu. Jadi dengan kemajuan teknologi informasi otomatis bisa mempengaruhi gaya belajar peserta didik kita. Selain itu, setiap anak, ingat Bapak Ibu, memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Poin pentingnya kita di dalam mendidik sebagai seorang pendidik kita harus bisa memuliakan
peserta didik kita agar bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Begitu Pak Rizal ya, dan Bapak Ibu guru yang lain. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada kegiatan berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi substansi modul kita pada modul 1.1 ini adalah kompetensi lulusan yang dituju itu ini. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat tapi kurang jelas begitu ya Bapak Ibu? Iya, kecil-kecil Pak coret. Nah, ini. Nah, bisa terlihat ya? Siap. Ya, jadi guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Terus kemudian yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Terus kemudian peta konsep modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional di Hadza Dewantara. Tujuannya ini, jadi ada kedua, peserta memahami pemikiran Ki Hadza Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Terus peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pada murid. Terus kemudian Bapak Ibu juga mempelajari tentang potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini ya Bapak Ibu, di eksplorasi konsep ya Bapak Ibu. Kita disajikan video, bisa diakses semua ya Bapak Ibu? Bisa Pak. Siap, bisa Pak. Oke. Terus kemudian tentang kerangka pemikiran KHD, yaitu dasar-dasar pendidikan, menuntun, terus kemudian menghamba pada murid, terus kemudian pendidikan yang mempertimbangkan gaya belajar siswa, begitu. Terus kemudian metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Terus kemudian asas pendidikan Ki Hadza Dewantara tentang pendidikan, pengertian pendidikan, dan pengertian pengajaran, begitu. Terus kemudian interpretasi pemikiran KHD, selanjutnya budi pekerti terkait tentang cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi kita tidak hanya mengutamakan pengetahuan, tetapi lebih penting dari itu adalah terkait tentang budi pekerti, Bapak Ibu. Terus kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, itu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi bagaimana seperti Bapak Ibu sampaikan tadi, dalam belajar harus mempertimbangkan budaya lokal masing-masing daerah, dan kita tidak bisa memaksakan pendidikan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan pada zaman dahulu, karena eranya sudah berbeda, begitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian dasar pendidikan yang menuntun itu adalah KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, begitu. Jadi seorang petani itu hanya bisa menanam, terus kemudian merawat, memberi pupuk, mengairi, terus kemudian kita tidak bisa memaksakan apa yang kita tanam tumbuh tanaman yang bukan yang kita tanam. Apabila kita menanam jagung, otomatis tumbuhnya jagung.
kita tidak bisa memaksakan kita menanam jagung tumbuhnya padi, begitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian pendidik adalah pamong. Jadi intinya kita bisa sistem ngemong. Kalau orang ngemong itu ya memberi kebebasan kepada yang kita ngomong, tetapi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita masuk pada kegiatan berikutnya. Karena waktunya kita sudah pukul 15:55, mungkin dari Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Surono ya, terkait bagaimana pengelolaan LMS begitu, terkait tentang dudit waktu. Tadi Pak Huda atau Pak Surono ya? Mukhlis, Pak. Pak Pak Mukhlis ya? Mulis yang nanya, Pak. Oke. Iya. Jadi Pak Mukhlis tadi terkait tentang dudit waktunya begitu ya Bapak Ibu. Oke. Terkait apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam eksplorasi konsep yang dimulai dari alur pertama, yaitu mulai dari diri, gitu, sesuai dengan alur merdeka Bapak Ibu. M-nya itu mulai dari diri, terus kemudian E-nya itu adalah eksplorasi konsep, gitu, yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan mengakses video, mengakses artikel dan lain sebagainya di ruang eksplorasi konsep. Terus termasuk kita lakukan pada hari ini diskusi di ruang virtual ini. Terus kemudian alur berikutnya adalah ruang kolaborasi. Jadi termasuk yang ada di sana, yang ada di LMS Bapak Ibu itu memang kita belum update Bapak Ibu. Jadi termasuk jadwal ruang kolaborasi itu masih terlihat tanggal berapa ya Bapak Ibu? 21 Maret kalau tidak salah. Maret. Itu memang belum kita update Bapak Ibu. Kita masih masih padat sekali kegiatannya, termasuk kemarin dan hari ini kita ada penyelarasan pemahaman terkait tentang kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Itu yang harus terintegrasi dengan modul-modul yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Jadi apa yang terdapat di LMS Bapak Ibu tentang dudit dan lain sebagainya itu masih ada update Bapak Ibu. Itu Pak Mukhlis. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Terus kemudian mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang perlu ditanyakan?
Silahkan raise hand kalau ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu. Silakan Pak Muklis. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saja, Pak. Saya tertarik sekali ketika tadi terkait dengan pertanyaan pemantik tentang kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak, terutama peserta didik. Terkait kodrat zaman ini, saya sangat tertarik. Yang kita tahu adalah era digital, Bapak. Dengan adanya itu, saya punya ini, Bapak, ada mungkin bisa memberikan masukan terhadap saya. Di era digital ini, ketika kita sebagai pendidik smartphone atau ponsel pintar, tadi juga sempat dari Bapak Ibu guru yang menyampaikan ada yang potwall dan lain-lain lah, semacamnya seperti itu. Di situ kita mempunyai strategi bagaimana kita masukkan materi pembelajaran dan kita kolaborasikan dengan permainan. Nah, pertanyaannya, ketika kami mempraktekkan itu, ternyata itu yang lebih berkesan pada peserta didik itu adalah permainan seperti ini. Saya pernah mencoba di Wattpad, Bapak. Di situ buat suatu soal, misalnya soal IPAS begitu, ada 4 poin multiple choice misalnya. Nah, ketika dia memilihnya itu salah, dia dengan entengnya begini, itu salah, kita ulang lagi. Jadi satu persatu tanpa adanya literasi yang kurang lah, bukan tanpa adanya literasinya kurang, sehingga itu seolah-olah yang masuk di dalam pemikirannya mereka itu permainannya. Jadi dengan adanya kodrat zaman dan di situ era digital, maklum kita tahu semuanya dunia anak-anak adalah dunia bermain, tapi lebih banyak permainannya yang dimasuk. Nah, untuk mengantisipasi dan mengatasi hal itu supaya lebih ke materinya yang masuk, mungkin saya dibantu untuk diberikan masukan, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muklis. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan tanggapannya. Oke, silakan Pak Hujah, apa yang disampaikan oleh Pak Muklis bisa ditanggapi. Terima kasih Bapak. Itu kalau saya pribadi pengalaman itu Pak, kita ini kan buat tim Pak. Jadi kita buat tim dulu, misalnya kelompok A dengan B. Kita seperti lomba Pak, kita melakukan lomba. Nanti kan kalau itu kan mereka lebih tertarik kepada benarnya ketika lomba. Tapi kalau cuma latihan tanpa dilombakan, nanti kan main-main. Tapi ketika kita buat kompetisi, kelompok A, B, C, kemudian hasilnya tampil di layar, Pak, itu akan bikin hasilnya akan lebih menantang. Karena nanti kan tampil kelompok A naik lagi kan saling ada kompetisi yang sangat asik Pak di situ, Pak. Jadinya itu kalau saya memberikan usul tadi, kita buat tim yang harus dikompetisikan. Jadinya itu ada semangatnya itu Pak, berkobar Pak. Antar tim itu saling mengejar nanti seperti itu. Terima kasih Pak, itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Huda sudah memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Muklis. Pak Muklis itu guru SMP ya? Awalnya guru SMP, Pak. Tahun 2022 saya mutasi ke SD, Bapak. Jadi ini juga di tahap beradaptasi, baru berjalan 3 tahun untuk beradaptasi dengan ini anak-anak yang berbeda. Iya. Oke, mungkin dalam waktu 3 tahun itu Pak Muklis juga masih beradaptasi bagaimana gaya belajar di tingkat anak-anak begitu ya Bapak Ibu. Iya. Sebelumnya sama seperti Pak Sur itu di SMP, jadi tapi di sekolah sore itu saya juga ngajar di Madin Bapak Ibu. Jadi perbandingannya kalau kita mengajar di SMP yang sudah agak dewasa, terus kemudian kita belajar di Madin itu kan anak-anak sekolah dasar sekitar kelas
ya kelas 3, 4, 5 gitu. Itu dunia bermainnya sangat mendominasi Bapak Ibu. Jangankan yang di kelas 4, 5, 6. Yang di kelas 7 SMP itu juga masih seperti itu. Tapi kalau sudah kelas 8, kelas 9 insya Allah anak-anak itu sudah bisa sedikit lebih apa ya, lebih berkurang begitu, kayak apa, permainannya itu sudah bisa berkurang begitu. Dan itu sudah ada solusi yang ditawarkan oleh Pak Huda dengan memberikan apa ya, sistem kompetisi begitu untuk memantik siswa agar ada semangat untuk berkompetisi begitu. Ini sangat ya, inspiratif sekali Pak Huda dalam menyikapi bagaimana anak-anak itu lebih cenderung ke permainannya begitu. Soalnya pengalaman dari beberapa kali percobaan, jadinya sudah bisa dicobakan lah. Sudah beberapa kali dicobakan ke anak-anak itu. Oke, kalau Pak Huda itu mengajar di SD Pak, di SD. Oh, di SD, ya. Ini pengalaman dari 2009 sampai 2024. Jadinya sudah kenyang di SD, Pak. Ya, sudah lama sekali gitu. Tidak hanya adaptasi. Kolaborasi ini lebih baik dengan Pak Huda ini. Iya, kita lebih banyak sharing dengan Pak Huda. Silakan untuk yang mengajar di tingkat SD begitu. Terus mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Muklis. Silakan Pak Indro, sedikit saja. Kalau menurut saya karena anak-anak memang saatnya bermain ya Pak. Jadi saya beranggapan pernah dapat teori grow mindset atau fit mindset. Jadi menurut saya tidak apa-apa bahwa anak-anak itu seperti bermain. Tapi karena kondisi mereka itu grow mindset, mereka senang, happy, itu ada materi yang langsung bisa masuk ke otak mereka. Beda kalau mereka tidak senang, tidak suka, jadi otaknya tertutup. Jadi kasih materi apapun susah mati masuknya. Jadi kalau menurut saya sih sah-sah saja mereka anggapannya bermain, tapi tetap kita kasih materi itu diulang-ulang pun nggak apa-apa karena apa ya? Kayak otak merekam itu tidak bisa kalau kita sekali materi bisa gitu. Jadi tetap diulang-ulang seperti itu menurut saya Pak. Jadi tetap konsepnya grow mindset. Jadi memang senang gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendro yang sudah memberikan tambahan solusi apa yang dirasakan oleh Pak Muklis begitu. Jadi memang anak-anak itu dunianya bermain. Ya, sebagaimana filosofi GHD, kita sebagai seorang guru ya harus bisa ngomong dan juga bisa memberikan kebebasan begitu ya Bapak Ibu, memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk bisa belajar dengan nyaman. Karena kalau anak-anak itu tidak senang, tidak bermain, mungkin malah tidur. Iya Bapak Ibu. Nah kalau sudah tidur, otomatis itu tidak bisa belajar materi, tidak sedikit pun tak ada materi yang bisa didapatkan begitu. Tapi dengan bermain, karena anak-anak tidak tidur, maka setidaknya ada yang bisa diperoleh anak tersebut ketika belajar sambil bermain. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah pukul 16.07, jadi sudah molor sekian menit, tapi tidak apalah. Mungkin ada satu lagi yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu. Satu saja, silakan. Oke, jika tidak ada, bisa kita akhiri Bapak Ibu untuk pertemuan eksplorasi konsep diskusi virtual pada kesempatan hari ini. Atau mungkin dari Pak Teguh atau Bu Tutuk ingin menyampaikan sesuatu hal yang bisa menguatkan dari pemahaman
teman-teman CGP hebat kali ini. Dari saya tidak ada Bapak, cukup ya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya, luar biasa Bapak Ibu sudah berbagi praktik baik, berbagi pengalaman apa yang sudah didapatkan dari mempelajari modul 1.1 terkait tentang refleksi kritis terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara pada sore hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita foto bersama ya Bapak Ibu. Silakan buka kamera semuanya, kita akan foto bersama. Ya, kita foto formal Bapak Ibu. 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, action gaya bebas. 1, 2, 3. Gayanya bagaimana Bapak Ibu? Begini ya, biar semangat begitu. Iya, begini. Oke, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya ingatkan Bapak Ibu, apa yang ada di LMS silahkan dieksplor ya Bapak Ibu. Pertanyaannya dijawab, terus kemudian tugas-tugasnya dikerjakan dan diunggah sesuai dengan perintah yang ada di LMS. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya marilah kita berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri pertemuan virtual ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Su. Oke, sama-sama Bapak Ibu semuanya. Oke. Terima kasih Pak Su. Oke, kurang lebihnya minta maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu bisa live dari ruangan ini. Mohon izin untuk live. Oke, silakan Bapak Ibu.